Jadi baik teman-teman, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang identifikasi tujuan pembelajaran. Nah teman-teman, ketika kita membuat handout, yang pertama-tama kita menentukan tujuan pembelajaran kami. Nah tujuan pembelajaran kami itu adalah untuk menjelaskan konsep jaringan hewan, dan juga tujuan lain dari handout kami adalah untuk membantu siswa memahami aplikasi konsep jaringan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Nah yang kedua, terdapat struktur handout. Struktur handout yang pertama itu ada sampul. Sampul kami itu berisikan judul kami itu jaringan hewan. Dan yang kedua ada kata pengantar. Dan yang ketiga daftar isi. Dan yang keempat peta konsep. Peta konsep ini menggambarkan hubungan antara berbagai topik mengenai jaringan hewan. Baik, pada slide yang berikut ini kita membahas tentang pengembangan materi, di mana pengembangan materi ini kami bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu tentang isi handout. Isi handout itu materinya disusun dengan jelas dan sistematis. Dan dalam handout itu terdapat subjudul untuk membagi topik menjadi bagian-bagian yang kecil agar lebih mudah dipahami. Dan yang kedua, kontekstualisasi, di mana kami menyertakan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar siswa lebih paham dan mudah mengerti materi kami. Dan juga contoh yang relevan dengan kehidupan siswa itu misalnya fungsi jaringan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide yang berikut itu tentang aktivitas manusia, di mana tambahkan tugas atau aktivitas yang dapat dilakukan siswa untuk memperdalam pemahaman mereka. Dengan tambahan ini bertujuan agar siswa itu lebih paham materi tentang mata pelajaran yang sudah dipelajari. Misalnya diskusi kelompok, di mana siswa itu diajak berdiskusi dalam kelompok kecil untuk membahas materi pelajaran bersama. Dengan berdiskusi, siswa bisa saling berbagi pendapat, pertanyaan, dan mencari jawaban bersama. Adapun pertanyaan relatif, di mana guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Pertanyaan ini bisa dijawab secara individu maupun kelompok. Serta adapun proyek kecil, di mana siswa itu membuat proyek kecil yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Misalnya membuat model presentasi atau karya seni. Melalui proyek ini, siswa bisa menerapkan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan. Pada slide yang berikut tentang rangkuman dan glosarium. Pada slide ini dijelaskan bahwa di akhir handout dapat disertakan dengan rangkuman dari materi-materi yang telah dibahas, contohnya ide pokok, poin-poin penting, dan kesimpulan. Pada glosarium ada istilah-istilah penting untuk membantu siswa dalam memahami terminologi yang digunakan. Contohnya istilah, definisi atau pembahasan, dan contoh penggunaan. Itu referensi. Cantumkan status atau referensi yang digunakan dalam penyusun handout untuk memberikan sumber yang dapat diambil siswa jika ingin belajar lebih langsung. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Rinaldi Sulay. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain visual. Gunakan desain yang menarik dan mudah dibaca. Pertimbangkan penggunaan gambar, diagram, atau tabel untuk memperjelas informasi. Halo, saya atas nama Linda Misa dengan NPM 33220051. Di sini saya akan menjelaskan pada slide yang ke-8 tentang uji coba dan revisi. Setelah handout selesai, lakukan uji coba dengan sekelompok siswa untuk mendapatkan umpan balik tersebut untuk revisi dan meningkatkan handout. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.